Kabar bola hari ini. Taeyong meyakini timnas senior bisa bersaing dengan 4 tim di grup C di luar Jepang dan Australia. Taeyong menyadari calon lawan yang akan dihadapi tidak mudah. Kendati demikian, juru taktik asal Korea Selatan ini tak ingin impiannya kembali berada di bench saat Piala Dunia terkubur begitu saja. Saya ingin masuk ke babak playoff, entah bagaimana caranya. Dalam situasi saat ini, finish di posisi 1 atau 2 dalam grup dan lolos ke Piala Dunia adalah sebuah mimpi, ujar Taeyong. Taeyong menambahkan, perencanaan yang tepat menjadi kunci untuk mendapatkan hasil bagus di putaran 3. Sejumlah aspek menjadi perhatian Taeyong dalam mempersiapkan tim. Tak satu pun dari kami yang tidak mengalami kesulitan. Namun, saya rasa semuanya bisa berjalan baik. Jepang dan Australia berada di atas, dan jika 4 tim di bawah mereka saling bertarung, akan ada peluang, jelas Taeyong. Kabar bola hari ini. Manchester City dilaporkan telah menyiapkan pengganti ideal mereka jika Kevin De Bruyne meninggalkan klub. Menurut Christian Falk, Manchester City memandang bintang muda Bayern Munich Jamal Musiala sebagai pengganti De Bruyne seandainya playmaker itu meninggalkan Etihad. Pemain berusia 21 tahun itu tampil sensasional sejak debutnya bersama Die Rotten pada tahun 2020 dan dianggap sebagai pengganti yang sempurna untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan De Bruyne di tim asuhan Pep Guardiola. Bintang Jerman tersebut telah melakukan pembicaraan kontrak dengan Bayern Munich selama musim lalu, namun negosiasi terhenti selama musim panas. Manchester City memiliki dana yang cukup untuk mewujudkan kesepakatan tersebut. Kabar bola hari ini. Fabregas tidak ingin terburu-buru dalam memastikan Audero bergabung dengan Como pada musim ini. Fabregas menyatakan satu pemain yang sudah pasti bergabung adalah Rafael Varane, sedangkan Audero masih menunggu perkembangan 2 hingga 3 hari lagi. Walau begitu, Fabregas tetap akan mengusahakan pemain buruan mereka sudah bisa diresmikan dalam waktu dekat, karena mereka berburu waktu untuk menyambut pertandingan Coppa Italia melawan Sampdoria, klub tempat Audero bernaung. Kabar bola hari ini. Juventus takluk 0-3 dalam uji coba pramusim pertama kontra Nuremberg. Meski hasilnya buruk, Thiago Motta melihat sejumlah hal menjanjikan. Motta baru bisa memainkan skuad terbatas karena banyak pemain belum gabung. Maka jelas bukan hasil yang dikejar Motta. Tapi setidaknya ia melihat banyak hal menjanjikan terkait rencananya ke depan. Kami bisa mengontrol laga lebih baik, menjaga bola lebih lama agar tertata, membuat lawan kelelahan, dan menemukan celah untuk menyerang. Kami tampil baik di banyak kesempatan pada awal babak kedua, ujarnya. Kabar bola hari ini. West Ham United dikabarkan mempertimbangkan menyeret PSSI-nya Inggris ke meja hijau terkait ancaman sanksi seumur hidup Lucas Paqueta. Pemain West Ham Lucas Paqueta dituduh sengaja mendapatkan kartu kuning di 4 pertandingan Liga Primer Inggris kontra Leicester City, Aston Villa, Leeds United, dan Bournemouth demi memanipulasi pasar judi. Jika terbukti bersalah oleh pesinya Inggris, playmaker 26 tahun itu diancam sanksi dilarang beraktivitas sepak bola selama seumur hidup. Menurut klaim The Sun, West Ham mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Arbitrase Olahraga, CAS, di Lausanne. The Hammers mempertanyakan kewenangan FA dalam kasus ini, dengan berpendapat bahwa aktivitas judi mencurigakan yang diduga melibatkan Paqueta terjadi di Brasil. Terlebih, mereka menilai tak masuk akal jika Paqueta kehilangan mata pencahariannya gara-gara tuduhan ini. Kabar bola hari ini. Bek Bayern Munich incaran Manchester United, Noussair Mazraoui, dikabarkan semakin dekat dengan West Ham. Menurut Sky Sports Germany, West Ham United telah membuat kemajuan signifikan dalam transfer Noussair Mazraoui usai menyepakati biaya 15,5 juta euro plus bonus 4 juta euro dengan Bayern Munich. Terlebih, The Hammers juga sudah mencapai kesepakatan verbal dengan bintang Maroko itu, yang artinya syarat personal tak akan menjadi hambatan begitu Die Rotten memberikan lampu hijau. Manchester United juga meminati bek kanan 26 tahun itu, tetapi West Ham yang kini memimpin persaingan mendapatkannya. Jika The Red Devils ingin serius mendapatkan Mazraoui, maka mereka harus melego Aaron Wan-Bissaka terlebih dahulu, seperti dilaporkan The Athletic. Kabar bola hari ini. Aston Villa tengah mengupayakan transfer Adeyemi pada musim panas ini dan berharap bisa mengalahkan Chelsea serta Juventus untuk tanda tangannya.
Mendatangkan Adeyemi akan menjadi sebuah kudeta besar bagi Unai Emery dan mereka mampu mengeluarkan uang tunai setelah mengumpulkan lebih dari 100 juta pound, 118 juta euro atau 128 juta dolar, dalam penjualan pemain pada musim panas ini. Setelah kehilangan Diaby dan Douglas Luiz, klub Liga Primer itu perlu mendatangkan pemain dengan kualitas yang sama jika ingin bersaing memperebutkan tempat Liga Champions lagi pada 2024-25. Kabar bola hari ini, Manchester City dikabarkan membanderol Julian Alvarez setinggi langit setelah striker Argentina itu tegas ingin meninggalkan tim Pep Guardiola. Menurut The Athletic, Julian Alvarez tegas ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ingin pindah ke negara dengan iklim yang lebih hangat. Namun, cita-cita tersebut berpotensi tersendat valuasi Manchester City yang dikabarkan mencapai 60 juta pound plus bonus 17 juta pound. Dengan total banderol 77 juta pound. Atletico Madrid, yang disebut-sebut tertarik pada striker Argentina itu, tak sepakat dengan valuasi yang diberikan Man City, dan mungkin akan menarik diri dari negosiasi jika mereka gagal menurunkan harga yang diminta sang kampiun Liga Primer Inggris. Kabar bola hari ini, Amadou Onana sudah berlabuh ke Aston Villa. Pemain Belgia itu mengungkap alasan tak menerima pinangan Manchester United. Saya berpikir bahwa saya ada di tempat saya seharusnya berada, Villa, dan buat saya, Aston Villa merupakan bagian dari klub top sepak bola Inggris. Peringkatnya sudah menunjukkan itu dan signifikan. Umumnya publik akan berpikir bahwa mereka bukan klub paling glamor tapi ini pilihan terbaik untuk pemain seperti saya saat ini, kata Onana. Pertanyaannya tidak muncul karena Aston Villa adalah klub top. Saya pergi ke tempat saya merasakan ambisi yang tepat dan proyek terbaik yang membuat saya berkembang, kata dia menambahkan. Kabar bola hari ini, kiper top Spanyol David De Gea memungkinkan merumput di Serie A untuk musim 2024-2025. De Gea dikabarkan tertarik bermain di Genoa. Disebutkan bahwa De Gea percaya kepada proyek Genoa, dan sekarang tinggal klub harus memutuskan apakah akan mendekati mantan penggawa Atletico Madrid itu atau tidak. Jika David De Gea betul-betul berlabuh di Genoa, maka dia akan menjajal Serie A untuk pertama kalinya. Kabar bola hari ini, Tottenham Hotspur dikabarkan meminati pemain Juventus, Federico Chiesa. Kabar ketertarikan The Lily-Whites diungkap media Italia. Di Juventus musim lalu, Chiesa menjadi salah satu andalan lini depan. Dia bermain 37 kali di semua ajang, dengan sumbangan 10 gol dan 3 assist. Penampilan bagus Chiesa itu yang membuat Spurs tertarik untuk mendatangkannya. Kontrak pemain 26 tahun itu dengan Juventus masih berlaku sampai 2026. Oleh karena itu, Juve jelas tak akan melepas Chiesa dengan harga murah. Football Italia menyebut banderol Juve untuk Chiesa minimal 30 juta euro. Mengenai masa depan Chiesa, pelatih Juventus, Thiago Motta, tak memberikan lampu merah untuk penjualan. Kabar bola hari ini, Manchester United tertarik mendatangkan Denzel Dumfries dari Inter Milan. Salah satu cara menggayatnya adalah menukarnya dengan Aaron Wan-Bissaka. Dilaporkan Daily Mail, Man United ingin mendatangkan Dumfries musim panas ini. Erik ten Hag disebut ingin meningkatkan kualitas di pos bek sayapnya. Kontrak Wan-Bissaka sendiri akan habis tahun depan. Sejauh ini, pemain 26 tahun itu juga mulai dirumorkan bakal meninggalkan Manchester United.